Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik yang keenam, yaitu Key Digital Infrastructure and Technologies. Pertama-tama mungkin kita harus menanyakan pertanyaan dasar mengapa infrastruktur digital itu menjadi sangat penting di era sekarang. Tentu saja yang pertama adalah karena ini menjadi fondasi bagi semua inovasi digital yang kita lakukan, dan yang kedua adalah tanpa adanya jaringan, platform, dan lain sebagainya yang andal, maka solusi digital yang sudah kita bicarakan itu tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, secara umum infrastruktur digital itu menjadi fondasi utama bagi semua inovasi digital yang kita lakukan. Kalau tidak ada itu, maka solusi yang kita kembangkan tidak dapat berkembang dan tidak bisa beroperasi secara scalable atau dalam skala yang cukup besar. Dan infrastruktur yang kuat itu memastikan konektivitas yang cepat, yang andal, serta kapasitas yang cukup untuk mendukung berbagai macam aplikasi, layanan, dan model bisnis yang kita kembangkan. Nah, hal ini juga penting untuk pemerataan ekonomi digital sehingga setiap wilayah dan lapisan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara merata. Sebagai contoh, kalau teman-teman ada di kota-kota besar, di tengah pusat-pusat kota gitu ya, mungkin akan sangat mudah mendapatkan akses internet, 5G, dan lain sebagainya. Tapi begitu teman-teman pindah ke daerah atau ke pulau atau wilayah yang agak terpencil, maka teknologi itu menjadi terbatas. Sinyalnya sulit diperoleh atau mungkin bahkan listriknya sering mati dan lain sebagainya. Ini menandakan sekali lagi bahwa infrastruktur itu menjadi hal yang sangat penting, karena percuma Anda bisa mengembangkan aplikasi yang begitu hebat tetapi tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Nah, ada beberapa infrastruktur kunci yang penting untuk kita bahas. Yang pertama dan paling banyak digunakan adalah cloud computing, karena pada dasarnya pengelolaan data dan aplikasi itu tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri, semuanya ditempatkan dalam cloud, dalam langit, dalam tanda kutip, yang memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan itu dilakukan secara scalable, tidak memerlukan investasi fisik yang besar di semua perusahaan. Dan kalau Anda memulainya dengan ukuran yang kecil, dengan jumlah yang kecil, mungkin biayanya bisa lebih hemat. Nanti ketika jumlah penggunanya semakin banyak, kita bisa tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Lalu infrastruktur yang kedua adalah jaringan seluler. Ini adalah 4G, 5G, 6G, dan seterusnya. Pada dasarnya tentu saja kita memerlukan konektivitas yang nirkabel, artinya wireless, tidak membutuhkan harus colok kabel dulu baru bisa terhubung ke internet dan seterusnya, dan menuntut kecepatan yang sangat tinggi dengan latensi yang rendah. Dengan demikian kita bisa melakukan real-time communication dan kita juga bisa mendukung infrastruktur yang ketiga, yaitu Internet of Things. Nah, IoT atau Internet of Things pada dasarnya adalah piranti yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga kita bisa saling berkomunikasi secara otomatis, tetapi konsekuensinya sekali lagi ini membutuhkan jaringan yang stabil dan latensi yang rendah. Kemudian infrastruktur kunci yang keempat adalah pusat data atau data center. Ini adalah tempat kita menaruh segala macam data, tempat kita mengolah segala macam data yang kita miliki dengan kapasitas yang sangat tinggi sehingga mendukung tadi pemrosesan secara cloud, mendukung data analytics dan layanan-layanan digital lainnya. Dan masing-masing komponen tersebut akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Misalnya cloud computing itu memerlukan konektivitas yang tinggi, latensi yang rendah supaya layanannya bagus, data bisa diakses dengan cepat dan berkelanjutan. Kemudian IoT itu sangat bergantung pada latensi yang rendah supaya mereka bisa terus-menerus berkomunikasi dan merespon secara real time. Misalnya Anda memasang CCTV di rumah, Anda ingin memantau ketika Anda sedang bepergian dan seterusnya. Kalau latensinya tinggi, maka nanti akan terjadi perekamannya putus atau sinyalnya hilang, tidak dapat menangkap gambar atau video pada waktu-waktu tertentu, dan seterusnya. Kemudian data center ini memerlukan kapasitas yang sangat besar, infrastruktur yang kuat, listrik yang stabil, pendinginan yang memadai, supaya mereka bisa menangani volume data yang terus-menerus meningkat, karena dari waktu ke waktu
kecenderungan kita mengkonsumsi dan memproduksi data yang semakin besar. Singkatnya, dengan infrastruktur digital yang kuat dan semakin terintegrasi, maka ekonomi digital itu bisa tumbuh dengan optimal, memungkinkan inovasi yang lebih besar, efisiensi yang lebih bagus, dan pemerataan akses teknologi buat semua orang. Teknologi cloud itu sendiri, teman-teman sekalian, secara umum, untuk mudahnya kita bisa bagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah infrastructure as a service, yang kedua adalah platform as a service, lalu yang ketiga adalah software as a service. Pada dasarnya, infrastructure as a service itu menyediakan infrastruktur virtual. Ini bisa dalam bentuk server, dalam bentuk jaringan, dalam bentuk storage. Kemudian kita bisa memanfaatkan itu sesuai kebutuhan kita, on demand, tetapi kita tidak perlu mengurus perangkat kerasnya atau hardware-nya secara fisik. Misalnya Anda ingin melakukan mining atau menambang Bitcoin misalnya, tapi karena tidak ingin berinvestasi pada hardware yang mahal dan seterusnya, kita bisa menggunakan infrastructure as a service. Kemudian yang kedua adalah platform as a service. Ini menyediakan platform yang lengkap, bisa berupa sistem operasi, bisa berupa middleware, bisa berupa development tools, dan lain sebagainya yang bisa membangun dan menjalankan aplikasi. Biasanya ini digunakan untuk web developer, digunakan untuk coding, dan seterusnya. Sebagai contoh, Google App Engine ini adalah contoh dari platform as a service. Lalu ada juga software as a service, ini adalah aplikasi yang siap pakai, yang bisa diakses dengan mudah lewat internet. Misalnya teman-teman sekalian menggunakan Canva atau menggunakan Google Workspace, menggunakan Google Docs, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari software as a service. Dalam cloud computing setidaknya ada 3 arsitektur inti yang sangat penting. Yang pertama adalah virtualisasi atau virtual machine dan container yang berguna untuk menjalankan aplikasi secara terisolasi. Jadi misalnya saya menggunakan Google Workspace, Anda menggunakan Google Workspace supaya dokumen kita tidak nyaru, tidak saling mengganggu satu dengan yang lain, maka dibutuhkan kontainer dan virtual machine. Lalu yang kedua, ada konsep penting yang juga sangat relevan, yaitu orkestrasi. Karena kontainer tadi harus dikelola secara otomatis supaya virtual machine bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan scaling up, scaling down, dan deployment secara cepat. Kemudian cloud computing ini membutuhkan storage yang terdistribusi. Sekali lagi, misalnya Anda mempunyai akses ke Google Workspace, saya juga mempunyai akses ke Google Workspace, masing-masing harus memiliki storage yang terdistribusi sehingga ada keandalan dan aksesibilitas di dalamnya. Dan cloud computing ini menawarkan banyak sekali keuntungan karena yang pertama tadi adalah terkait dengan elastisitas, fleksibilitas. Jadi kalau kebutuhannya tidak terlalu besar, kita bisa subscribe paket yang lebih rendah. Tapi ketika kita membutuhkan kapasitas yang lebih besar, kita bisa upgrade dengan lebih mudah. Kemudian sifatnya sangat agile, jadi untuk melakukan setup sebuah server misalnya itu biasanya membutuhkan waktu. Untuk melakukan upgrade dan seterusnya itu membutuhkan waktu. Tapi ketika kita menggunakan cloud, kita akan mendapatkan biasanya versi yang terbaru atau yang terbaik dan seterusnya. Sehingga proses deployment, kalau kita mau mengembangkan aplikasi atau inovasi baru itu akan jauh lebih cepat. Kemudian manfaat yang juga tidak kalah penting adalah terkait OPEX dan CAPEX. Karena tentu saja ini akan meminimalkan capital expenditure dan mengubahnya menjadi operational expenditure yang lebih fleksibel. Kemudian terkait dengan 5G, 4G, dan 6G yang akan kita tuju bersama, tentu saja ini akan berdampak sangat signifikan ya, karena 5G itu punya kecepatan 10 kali lebih cepat dari 4G. Latensinya mendekati 1 milisecond sehingga sangat cepat. Ini mendukung koneksi IoT yang lebih banyak dan bisa dilakukan secara sekaligus dan membuka potensi-potensi bisnis baru yang lebih menarik. Misalnya virtual reality, augmented reality, kemudian self-driving cars atau kendaraan otonom, kemudian juga telemedicine dengan kualitas tinggi itu dimungkinkan dengan adanya 5G. Nanti ketika kita naik ke 6G, kecepatan akan meningkat menjadi terabyte per detik,
dan integrasi dengan artificial intelligence itu bisa dilakukan dengan lebih seamless sehingga akan terjadi optimasi yang lebih otomatis lagi. Teknologi berikutnya yang tidak kalah menarik adalah IoT. Pada dasarnya IoT adalah sensor atau aktuator yang mengumpulkan dan mengeksekusi data, kemudian terhubung ke dalam cloud atau edge computing melalui koneksi internet, dan ini bisa digunakan untuk memproses data secara cepat. Ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya di sektor manufaktur, kita bisa gunakan smart factory, segala sesuatu pemrosesan dilakukan secara robotik, dilakukan secara remote dari jarak jauh. Kemudian juga smart home, misalnya Anda punya rumah yang bisa dikendalikan lewat CCTV untuk menyalakan atau mematikan piranti elektronik di dalamnya dan seterusnya, atau bahkan untuk membuat smart city. Tantangannya tentu saja adalah standarisasi dan interoperabilitas, karena misalnya CCTV Anda mereknya X, kemudian monitor Anda mereknya Y, lampu elektrik dan lain sebagainya mungkin mereknya Z dan seterusnya. Untuk menjamin integrasi diperlukan standarisasi dan interoperabilitas antar perangkat yang berbeda. Kemudian kita juga memerlukan manajemen perangkat dan skalabilitas yang memadai dan pembaruan firmware yang diperlukan supaya kita juga merasa lebih aman karena risiko keamanan, cyber security dan lain sebagainya yang semakin tinggi dan efisiensi dalam pemrosesan. Kemudian teknologi data center itu juga menjadi infrastruktur yang sangat relevan saat ini karena pada dasarnya disitulah kita menyimpan dan memproses data utama. Kita tidak perlu membeli sendiri superkomputer yang mahal, tapi kita bisa sewa dan kita bisa upgrade sesuai kebutuhan. Kemudian kalau konsumen kita ada di Indonesia, kita bisa pastikan lokasinya ada di Indonesia sehingga bisa diakses dengan lebih cepat. Tapi kalau misalnya konsumen kita banyak di Amerika Serikat misalnya, kita bisa menyewa yang secara fisik berada di sana sehingga akan memudahkan konsumen di sana. Kemudian ada konsep yang disebut sebagai colocation dan hyperscale. Colocation pada dasarnya mereka menyewakan atau menyediakan ruang dan fasilitas bagi kita, lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Hyperscale adalah data center besar, biasanya dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan teknologi besar seperti Amazon, AWS, kemudian Microsoft Azure, dan lain sebagainya. Dan infrastruktur semacam ini tentu saja didukung oleh listrik yang memadai, kemudian sistem pendingin yang efisien, dan manajemen daya yang handal. Karena dituntut juga kita untuk menggunakan energi yang terbarukan dan mengurangi jejak karbon. Nah, hal lain juga yang penting adalah terkait dengan standar dan protokol digital. Pada prinsipnya sama seperti bahasa, untuk kita bisa bercakap-cakap diperlukan satu konsensus, dan konsensus ini kalau dalam bahasa digital adalah standar dan protokol. Di teknologi internet kita mengenal standar seperti TCP/IP, kemudian HTTP, kemudian DNS dan lain sebagainya yang menjadi protokol komunikasi utama di internet. Kemudian kalau kita menggunakan blockchain, misalnya ada konsensus yang digunakan di Bitcoin, kemudian di Ethereum, mereka juga punya konsensus sendiri, dan seterusnya. Yang penting di sini adalah bahwa kita harus memiliki kesepakatan atau konsensus tadi terkait dengan aturan-aturan yang digunakan, supaya interoperabilitas itu bisa tercapai dan mencegah adanya ketergantungan pada vendor tertentu atau teknologi tertentu. Ini yang disebut sebagai lock-in. Makanya penting untuk menggunakan atau mendorong adanya open standard. Terlepas dari hal itu semua, maka aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan kembali adalah pertama terkait dengan skalabilitas, sejauh mana kita harus meningkatkan atau menurunkan kapasitas kita secara dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan, load balancing, kemudian opportunity yang ingin kita ambil, dan service yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan reliability atau keandalan, karena kita harus memastikan layanan itu tetap terus berjalan walaupun ada gangguan, walaupun mungkin di belakang kita harus melakukan upgrade atau penggantian software dan lain sebagainya,
tapi sistem atau aplikasi itu, layanan itu harus terus berjalan. Dan yang paling penting adalah soal keamanan, karena semakin kemari risiko keamanan akan semakin tinggi, kita dituntut untuk punya trust yang tinggi. Enkripsi adalah hal yang wajib, update security patch itu juga perlu dilakukan untuk melindungi data dan layanan yang kita berikan. Terakhir, hal yang penting di sini yang mungkin jarang dibahas adalah terkait dengan kesenjangan. Karena ada konsep yang disebut sebagai digital divide atau ketidakmerataan infrastruktur yang pada akhirnya bisa menyebabkan kesenjangan akses antar negara maju dan negara berkembang atau kota-kota yang maju, wilayah-wilayah yang maju, dan wilayah-wilayah yang terbelakang dan tertinggal. Oleh karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan solusi-solusi yang bisa memperbaiki akses di area-area yang memiliki koneksi rendah. Misalnya, Starlink itu adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Elon Musk mencoba untuk menjembatani akses internet yang mungkin tidak terjangkau oleh kabel. Mereka menggunakan satelit global dan seterusnya, yang harapannya bisa mendorong peningkatan inklusivitas dalam jaringan digital. Nah, bisa disimpulkan bahwa sekali lagi infrastruktur digital adalah enabler atau pembisa utama dari inovasi modern di era ekonomi digital ini. Kita perlu menyeimbangkan antara kecepatan, fleksibilitas, biaya, keamanan, dan berbagai macam faktor lainnya sehingga kita bisa tetap kompetitif. Dan hal terakhir yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa ada risiko kesenjangan yang harus diatasi supaya kebermanfaatan dari semua teknologi digital ini bisa dirasakan oleh semua orang. Ini adalah akhir dari sesi ke-6. Selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial pada pemrograman atau coding Python yang akan disajikan dalam video yang terpisah.